padang pasir yang tandus. Mungkin Anda pernah berpikir, apa aktivitas menarik yang boleh dilakukan di padang pasir? Mungkin hanya menunggu dan menunggang onta, ditemani dengan hawa panas terik matahari. Terdapat banyak aktivitas yang boleh dilakukan di gurun pasir ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai aktivitas menarik yang boleh dilakukan di padang pasir, gurun pasir sangat terkenal dengan rubah, tikus gurun, kalajengking, dan banyak lagi. Anda mungkin tidak mau melepaskan peluang untuk merekam gambar mereka. Namun, keselamatan perlu menjadi perkara utama sepanjang berkunjung ke gurun pasir. Suhu di gurun pasir pada waktu malam agak sejuk, ditambah ketika Anda berkunjung pada musim sejuk. Berganda kesejukan itu. Api unggun adalah pilihan terbaik untuk memanaskan diri. Terdapat kayu-kayu dan pokok yang boleh dijadikan sebagai pembakar api unggun. Anda juga boleh berbagi di bawah langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Pengalaman bermalam di padang pasir berbumbungkan bintang-bintang yang indah merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Perasaan menyaksikan keajaiban alam ciptaan Allah yang sangat mengasihkan. Matahari terbenam di sebalik bukit-bukit berpasir. Bangun mengejar matahari terbit bukanlah satu perkara yang boleh dilakukan pada setiap hari. Sejujurnya, Anda perlu merasakan sendiri pengalaman dan aktivitas yang boleh dilakukan di padang pasir yang tandus ini. Misterinya gurun Sahara, mitos padang pasir tandus. Misteri tentang ganasnya gurun pasir memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas. Misteri ini yang mendorong saya untuk melihat suasananya di padang pasir. Mendengar kata padang pasir atau sebagian orang menyebutnya gurun Sahara, pikiran kita langsung tertuju ke negara Timur Tengah atau Afrika. Itu yang sudah sangat kita kenal. Hal ini membuat saya kadang-kadang merenung negara yang sangat saya tepati ini selama puluhan tahun berkelana ini di Arab Saudi. Begitu tandusnya gunung-gunung, hamparan pasir, semua batu-batu yang tidak mungkin tumbuh menghijau atau hutan rimba seperti di negara kita. Tapi Sang Pencipta begitu adil. Coba kita tengok di negara tandus dan gersang ini tertimbun kekayaan yang tiada tara. Dari tambang minyak sampai tambang emasnya yang merupakan kekayaan negara ini. Di sela-sela batu cadas yang ada di gunung ini tumbuhlah pohon kaktus yang banyak tumbuh di kota Taif. Kota Taif ini udaranya sangat dingin melebihi puncak. Taif walaupun dingin udaranya, namun rata-rata gunungnya tetap gundul. Tanamannya yang banyak tumbuh adalah pohon kaktus. Pohon ini termasuk tanaman liar, tumbuh subur dihiasi bunga-bunga yang cantik.
Saya sendiri baru tahu kalau kaktus ini ternyata bisa berbuah dan buahnya bisa dimakan. Buah ini bergantungan di pinggir-pinggir daunnya dan berduri halus. Orang Arab menamakan buah kaktus ini barsumi. Konon buah kaktus ini rasanya manis dan banyak biji persis seperti biji jambu kluthuk. Secara kasat mata bisa dikatakan bahwa bentuk buah ini seperti buah mengkudu atau pace, seperti kebanyakan orang Jawa menyebutnya. Padang pasir Sahara yang maha luas yang terdapat di bumi ternyata mencakup sepertiga wilayah bumi. Gurun merupakan daerah luas yang kering dan berpasir karena rendahnya angka hujan di Sahara. Suhu padang pasir yang pada siang hari begitu menyengat dan bisa membuat otak mendidih. Konon karena saking panasnya, orang-orang gurun bisa memanggang roti hanya dengan dikubur di pasir, dan roti akan matang dan hasilnya tidak kalah nikmat dari yang dibakar di dalam oven. Baunya yang semerbak harum akan terbawa angin kemana-mana dan membelai hidung para pelancong yang kebetulan lewat. Namun bila malam menjelang dan kegelapan semakin tua, temperatur akan drop sangat dingin. Hal ini dikarenakan rendahnya kelembapan udara. Di Australia sendiri, hamparan gunung pasir sangat mendominasi benua. Rasanya gunung pasir Australia ataupun yang di Afrika atau di Timur Tengah tidak banyak perbedaan. Di Sahara, animal kingdom yang biasanya merajai adalah hyenas, gisel, kalajengking, ular, anjing liar, dan tentu tidak ketinggalan sang unta yang merupakan ratu padang pasir yang pinggulnya senantiasa mekal-mekol seksi dan punggungnya yang syarat muatan sungguh membayangkan suasana seperti ini. Salah satu suku yang terkenal sebagai penduduk tetap gurun adalah suku Badui. Suku ini terkenal tangguh dan benar-benar penakluk gurun. Di Afrika seperti Somalia, Sudan, Kenya, dan lain-lain juga terdapat suku-suku yang menetap di desa-desa di tengah gurun pasir. Mereka umumnya tinggal di tenda-tenda yang dibuat dari kulit binatang. Sebut saja bagaimana vitalnya kehadiran onta di Sahara. Dari daging sampai kotorannya bisa dimanfaatkan. Lepas dari kehidupan manusia, konon bagi orang awam yang tidak pernah ke gurun pasir akan mengalami hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Suara angin yang menderu menyeramkan bak suara raksasa. Badai gurun, panas yang sangat menyengat yang kadang-kadang bisa menyebabkan halusinasi. Tipuan mata dengan munculnya fata morgana, dari jauh nampak yang hijau royo-royo, namun kala didekati ternyata gurun datar yang tandus. Atau yang dari jauh nampak seperti danau yang menenteramkan, penuh janji akan kesegaran air. Ketika didekati hanya pasir yang menghampar dan masih banyak lagi misteri-misteri di gurun. Mitos angkernya gurun pasir lengkap dengan ganasnya
yang konon sangat mematikan. Walau pada kenyataannya spider jenis ini hanya sangat mematikan bagi binatang seperti unta. Di Somalia atau Ethiopia ada sekelompok bandit yang sangat terkenal, yang tidak segan-segan membunuh korbannya, yang kemudian mayatnya ditinggal begitu saja membusuk di tengah gurun. Ada lagi yang tidak kalah seramnya, yaitu tawa hainas yang sedang kelaparan. Ular-ular yang penuh racun dan berbagai cerita hantu semakin membuat hati penasaran. Siapa saja yang mempunyai jiwa petualang ingin membuktikan kebenarannya, semakin berbahaya akan semakin menakutkan.